Assalamualaikum saudara muslim. Inilah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat membelah Nabi. Kisah kecintaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam masih sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walau usianya berbeda jauh. Ibunya adalah Syafiah binti Abdul Muthalib, saudara dari ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Dan ayahnya adalah Awam bin Huwailid, saudara dari Hadijah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Ia telah memeluk Islam pada masa-masa awal Islam didakwahkan ketika masih berusia 12 tahun, dalam riwayat lainnya 15 tahun. Karena itu ia termasuk dalam kelompok sahabat as-sabiqunal awwalin yang memperoleh pujian langsung dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ia juga salah satu dari Talhah, dan kalau ada yang menyebut Talhah, pastilah Zubair disebut juga. Mereka berdua memang memiliki banyak kesamaan. Sejak kecil dan remaja tumbuh bersama. Ketika mereka berdua memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersaudarakan mereka, di samping mereka berdua memang masih kerabat dekat dengan beliau. Bahkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Talhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tidak ada bedanya jiwa perjuangan Talhah dan Zubair dalam membela Islam, begitu juga dengan jiwa pemurah dan kedermawanannya. Seperti halnya Talhah, ketika tidak sedang mengangkat pedangnya untuk berjuang di jalan Allah, ia akan mengurus perniagaannya, dan hasil perniagaannya lebih banyak dibelanjakan di jalan Allah daripada dinikmatinya sendiri. Bahkan dalam soal syadakah dan membelanjakan harta di jalan Allah ini, bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Ia tidak segan untuk berhutang demi memuaskan jiwa pemurah dan dermawannya. Tetapi ia selalu mencatat dengan rapi hutang-hutangnya tersebut dan mewasiatkan kepada anaknya, Abdullah bin Zubair, untuk membayar hutangnya jika sewaktu-waktu ia meninggal, sambil ia berpesan, bila nanti engkau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut, minta tolonglah kepada induk semang, Maulana, kita. Induk semang yang mana yang Bapak maksudkan? Tanya, Abdullah bin Zubair. Induk semang dan penolong kita yang utama, yakni Allah Ta'ala. Maka, setiap kali Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam membayar hutang bapaknya, ia selalu berdoa, wahai induk semangnya Zubair, tolonglah aku melunasi hutangnya. Tidak lama setelah itu, selalu ada jalan keluar bagi Ibnu Zubair untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Seperti telah ditakdirkan untuk bersama-sama, kedua orang bersahabat itu, Zubair dan Talhah ini pun menjemput syahidnya bersama, yakni dalam perang Jamal di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja dalam perang saudara tersebut ia bersama Talhah bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah memimpin pasukan dari Bashrah untuk melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib, dengan dalih menuntut balas kematian Utsman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak Anda berbicara dengan suatu kaum sebuah pembicaraan yang tidak bisa dipahami oleh akal mereka kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian dari mereka. Bukhari Muslim. Padahal beberapa waktu sebelumnya mereka ikut membayat Ali sebagai khalifah. Inilah memang dahsyatnya bahaya fitnah, sehingga orang-orang terpilih di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling berperang satu sama lainnya. Ada perbedaan pendapat tentang syahidnya Zubair. Satu riwayat menyebutkan, ketika pertempuran mulai berlangsung dan dari kedua pihak berjatuhan korban tewas, Ali menangis dan menghentikan pertempuran. Padahal saat itu posisinya dalam keadaan memang. Ali meminta kehadiran Talhah dan Zubair untuk melakukan islah. Ali mengingatkan Talhah dan Zubair berbagai hal ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ramalan-ramalan beliau tentang mereka bertiga. Talhah dan Zubair menangis mendengar penjabaran Ali dan seolah diingatkan akan masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi saat itu mereka melihat Ammar bin Yasir ikut bergabung dalam pasukan Ali. Masih jelas terngiang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Aduhai Ibnu Sumayyah, yakni Ammar bin Yasir, ia akan terbunuh oleh kaum pendurhaka. Zubair dan Talhah memutuskan menghentikan pertempuran dan ia menyarungkan senjatanya, kemudian berbalik menemui pasukannya. Tetapi ada anggota pasukan yang tidak puas dengan keputusan ini dan mereka memanah keduanya hingga tewas. Sebagian riwayat menyebutkan pembunuhnya dari pasukan Ali, riwayat lain dari pasukan Bashrah sendiri. Sedangkan riwayat lain menyebutkan, pertempuran berlangsung seru dan pasukan Bashrah dikalahkan oleh pasukan Ali, Talhah dan Zubair bin Awam gugur menemui syahidnya. Sedangkan Ummul Mukminin Aisyah dikirimkan lagi ke Madinah dengan pengawalan saudaranya, Muhammad bin Abu Bakar yang ada di pihak Ali.
Zubair meninggal dalam usia 64 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang disebut Wadi Sibba, sekitar 7,5 km dari kota Bashrah, di Irak sekarang ini. Usai pertempuran, ketika Ali sedang beristirahat, datang salah seorang prajuritnya dan berkata, Amr bin Jurmus et-Tamimi, pembunuh Zubair bin Awam menunggu di luar, minta izin untuk menghadap. Ali mengizinkannya. Amr masuk dengan pongahnya. Ia mengira akan memperoleh pujian dan penghargaan karena telah membunuh seseorang yang memusuhi Khalifah Ali. Tapi begitu bertatap muka, Ali membentaknya dengan keras, dan berkata, apakah pedang yang kamu bawa itu pedang Zubair? Dengan gemetar ketakutan, ia berkata, benar, ini pedang Zubair. Saya merampasnya setelah saya membunuhnya. Ali mengambil pedang tersebut dari tangannya dan menggenggamnya penuh perasaan dan khusyuk. Diciumnya pedang yang pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut penuh rindu dan haru, hingga air mata membasahi pipinya. Kemudian Ali berkata, pedang ini, demi Allah, adalah pedang yang selama ini digunakan pemiliknya untuk membebaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai mara bahaya. Setelah itu Ali memandang Amr bin Jurmush dengan mata menyala. Mengenai dirimu, wahai pembunuh Zubair, bergembiralah dengan masuk neraka, atas apa yang kamu lakukan kepada putra Syafiah ini. Amr berlalu dengan dongkol karena maksudnya tidak tercapai. Sambil ia bergumam, aneh sekali tuan-tuan ini, telah kami bunuh musuh tuan, tetapi tuan katakan saya akan masuk neraka. Terima kasih atas dukungan Anda. Assalamualaikum, saudara Muslim.